story tentang mulai dari peradaban manusia, mulai dari um, apa makhluk-makhluk dan binatang dan juga makhluk purba gitu misalnya. Nah, oke. Jadi mungkin akan agak sedikit patah-patah karena nggak terlalu bagus biasanya video, tapi ini cuma intro aja. Nah, ini nanti kalau teman-teman mau, kita bisa share juga linknya supaya teman-teman bisa explore. Nah, jadi museum ini sebenarnya gratis untuk dimasukin, tapi sekarang berhubung sedang corona, jadinya apa namanya nggak bisa udah ditutup lagi. Jadi waktu itu memang udah sempat ditutup sejak awal Februari, Maret, kemudian bulan Juni udah mulai dibuka, tapi masih terbatas. Jadi kayak mesti booking dulu di internet. Tapi abis itu kayaknya mulai Oktober udah mulai ditutup lagi sekarang. Jadi makanya mereka juga udah mulai membuat seperti ini nih, kayak virtual tour-nya juga. Nah, di sini tuh kita bisa lihat langsung maps-nya. Jadi ada 3 lantai yang bisa kita datangin. Di 3 lantai ini kita masuk di entrance itu mulai dari lantai 4. Nah, di sini ada macam-macam, kalau teman-teman bisa lihat nanti explore. Di sini ada lantai 2, biasanya kayak ada polar bear, blue whale. Di sini udah mulai fosil-fosil manusia, dari mulai manusia purba. Dan di sini ada lagi nature, hidup di air, dan meteorit. Oke, mungkin kita bisa lihat ke sini ya, fossil dan evolution. Nah, di sini bisa teman-teman bisa baca ada penjelasannya. Nah, mungkin kayak gini ya. Aku pelan-pelan. Nah, ini dari sini kayak teman-teman bisa lihat ada banyak fosil-fosil, dan di sini biasanya ada penjelasannya. Dan di sini juga cukup interaktif karena sebenarnya kalau misalkan lagi nggak COVID ini dan lagi dibuka seperti biasa, teman-teman bisa lihat ada semacam sinemanya gitu. Jadi berbagai misalnya mungkin ada hal-hal edukatif yang bisa ditampilkan. Terus di sini juga biasanya museum-museum ini mereka pasang ada tampilan di sini, ada penjelasannya, ada juga video dan lainnya. Kadang-kadang mungkin ada juga semacam touch screen yang cukup interaktif di situ. Ya, sepertinya kayak bisa di zoom juga nih kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih. Nah, ini biasanya yang tadi ada penjelasannya secara video, tapi juga ada keterangannya. Nah, ini kayak misalnya dalam bahasa Swedia dan juga dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ke Swedia dan misalnya belum menguasai bahasa Swedia. Oke, kita lihat lagi mungkin masih di lantai yang sama. Mungkin human journey kali ya. Nah, ini nih. Cukup menarik juga. Di sini diliatin historinya. Nah, ini yang tadi aku bilang juga, di sini kadang-kadang suka ada beberapa panel interaktif yang mungkin teman-teman bisa, biasanya dia touchscreen, cuma semenjak COVID ini juga banyak museum-museum di Swedia yang menghilangkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi kayak menghilangkan medium-medium yang bisa menyebarkan penyakit kurang lebih. Nah, ini coba. Ini kalau misalkan mau lihat lebih dekat. Oke. Nah,
Tuh. Jadi salah satunya juga ada, ini misalnya kita lihat iron meteor di sini. Nah ini misalnya ada contoh-contohnya. Oke. Ya, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya ini teman-teman juga bisa explore tempat ini lebih lanjut. Cuma mungkin aku dan di sini juga biasanya ada kafetarianya juga dan ada apa namanya beberapa tempat souvenir juga kalau teman-teman pengen nyari merchandise Stockholm gitu terutama ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ke tempat berikutnya, yaitu, oh ya, jadi sedikit dulu, tadi ini kan kita di sini ya, Natura Historiska, dan di dekat sini ada banyak taman juga, dan juga ada daerah student housing buat universitas-universitas di Stockholm. Dari sini kalau nggak salah namanya Lapis, dan ada juga pantainya di sini nih, Lapis Beach. Jadi cukup mudah menemukan pantai-pantai di Stockholm. Nah, kalau misalkan nanti ke bawah, biasanya tadi kalau ke Naturhistoriska ini kita bisa antara naik metro atau naik bus, bisa juga jalan kaki kalau misalkan dari teman-teman yang tinggalnya di Lapis ini misalnya. Nah, oke, kita bakal ke tempat berikutnya yaitu salah satu kampus di Swedia. Oke, di sini mungkin ya. Nah, jadi ini adalah website untuk apa namanya universitas yang ada di seluruh Swedia, dan terutama ini sangat friendly untuk teman-teman yang dari luar Swedia. Nah, di sini bisa dilihat titik-titik di mana aja ada universitas, dan kita tadi mau lihat kalau di Stockholm ada apa aja ya. Nah, ini ada listnya. Tadi ada Swedish Defense University, jadi biasanya yang military, dan ada KTH, dan nanti ini kita tempat yang akan kita kunjungi, dan masih banyak lagi, ada Sport and Health Science, Music, yang paling umum orang-orang Indonesia biasanya ke KTH, ke Stockholm School of Economics juga, ini salah satu sekolah bisnis yang cukup terkenal di Eropa. Terus dan juga ini tadi ada sekolah yang fokus di ilmu kesehatan, Karolinska Institute. Oke. Dan oke. Nah, ini dia KTH, salah satu kampus di Stockholm. Jadi kampus ini adalah kampus engineering. Jadi mungkin kalau teman-teman 2 minggu lalu ikut yang ke Gothenburg, di sana juga ada salah satu universitas engineering yang cukup terkenal di Swedia, yaitu Chalmers. Nah, kalau misalkan di Stockholm, kita punya KTH. Nah, di KTH ini teman-teman juga bisa lihat di websitenya langsung, dan berhubung sekarang lagi COVID dan sebagainya, mereka biasanya ngadain secara fisik, tapi mereka sekarang bikin apa namanya virtual di website untuk virtual campus tour supaya teman-teman bisa tahu lebih lanjut ada apa aja sih di KTH dan mendapatkan gambaran kampusnya lebih lanjut lebih dalam. Nah, jadi di sini biasanya dari studentnya mereka bikin selamat datang, terus kehidupan di kampusnya seperti apa, kehidupan belajarnya gimana, akomodasinya juga ada apa aja gitu. Dan di sini ada kayak bidang-bidang ilmu pengetahuannya. Jadi misalnya area engineering, architecture, industrial engineering dan management,
dan seterusnya. Nah, tapi di sini aku bakal fokus ke ngejelasin ini. Dia ada 5 kampus, yaitu di ini yang main kampusnya daerah nama stopnya adalah Tekniska Högskola. Terus ada juga area di namanya Flemingsberg, ini kurang lebih agak selatan Stockholm, Sista agak utara, Södertälje, dan Solna. Dulu kantor saya ada di lokasi sini, di Solna, jadi memang daerah sini memang banyak perkantoran, Sista juga. Nah, kita lihat ini dulu ya, KTH main kampus. Nah, mungkin kita lihat dari mulai sini. Oke, nggak bisa di full, tapi ya mungkin mudah-mudahan teman-teman kelihatan dari sini. Jadi ini adalah entrance Universitas KTH. Di sini kalau ada kelihatan lambangnya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang visit ke KTH atau teman-teman yang baru keterima di KTH dan misalnya suka spot foto tuh di sini nih, atau mungkin turis dan sebagainya juga spot foto yang biasanya paling menarik di sini. Dan di sini entrance-nya. Dan kalau jalan ke arah sana lagi itu biasanya ke ada student housing-nya juga. Nah, biasanya kalau misalkan ke sini itu asal datangnya dari sini. Jadi agak jauh di sana itu apa namanya? Itu metro station, tapi dekat sini juga ada bus stop. Jadi dari situ nama bus stop-nya itu nama metro station-nya itu Tekniska Högskola. Dan kalau dari situ langsung lurus, langsung ketemu ke sini, masuk ke sini. Nah, kalau dari entrance ini kita bisa masuk sedikit, kita akan ketemu perpustakaan utamanya. Nah, ini perpustakaan utamanya KTH. Nah, kalau dilihat, ini kampusnya memang udah cukup tua, dan jadinya ada banyak perpaduan antara gedung bangunan tuanya, tapi juga ada arsitektur secara modernnya dengan menambahkan elemen-elemen kaca ini. Nah, di sini juga karena Swedia dikenal dengan sustainability-nya, jadi memang sebisa mungkin gedung-gedung itu juga mendapatkan pencahayaan alami dan sebagainya. Nah, di sini biasanya masuk perpustakaan itu gratis, siapapun bisa. Terus ada banyak kursi-kursi di sini untuk duduk, kerja kelompok. Ada juga untuk kursi yang agak melingkar di sebelah kiri ini. Kalau misalkan kalian cuma mau duduk santai aja. Dan di sini biasanya colokan ada banyak di mana-mana. Jadi dan kebetulan di Swedia tuh colokannya sama kayak di Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir cari adapter. Nah, di sini kalau nggak salah toilet agak lurus di sebelah sana. Dan di pinggir-pinggir ini ada semacam dinding-dinding, pintu kotak-kotak. Jadi di situ masih ada meja juga buat kerja kelompok, dan di belakangnya lagi itu ada ruangan. Jadi kalian biasanya murid-murid atau student di KTH itu bisa booking di situ kalau misalkan mereka mau kerja kelompok. Di sini juga biasanya kalau ada tokoh-tokoh penting gitu, misalnya kayaknya pernah ada Barack Obama atau Stephen Hawking dan sebagainya, biasanya mereka juga datang ke hall di sini, ke area utama. Dan biasanya di perpustakaan Swedia atau juga ada ruang silent room-nya. Oke, dan ini salah satu yang aku mau tunjukin juga, education building. Nah, ini mungkin kayak salah satu ruang yang biasa dipakai belajar atau mungkin kerja kelompok. Jadi budaya pendidikan di Swedia itu mereka sangat kolaboratif. Jadi artinya mereka tuh benar-benar kerja kelompok, banyak group work gitu kalau misalkan untuk perkuliahan, dan banyak tempat duduk yang seperti ini. Jadi mereka emang
supaya belajar bareng dan sebagainya. Jadi di kampus-kampus WD itu sangat mudah ditemukan meja, kursi tempat duduk dan belajar bareng, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya jadi teman-teman nanti bisa explore juga di sini kayak gimana. Nah, oke, terus berikutnya kita akan jalan-jalan kita jadi tadi udah di sini nih, udah ke KTH ya. Nah, sekarang ada salah satu, tadi kan kita udah lihat perpustakaan di KTH, ini ada lagi juga perpustakaan kota di Stockholm. Nah, ini dikenal juga, ini cukup terkenal juga. Jadi dikenalnya sebagai salah satu perpustakaan terindah gitu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya apa ya? World's most beautiful library. Ada penghargaan seperti itu, tapi saya lupa institusi lembaganya yang memberikan penghargaan itu siapa. Tapi ini memang cukup terkenal sebagai salah satu landmark. Biasanya kalau misalkan teman-teman ke Stockholm, banyak yang akan ambil foto di sini. Nah, ini juga salah satu perpustakaan dari sekian banyak perpustakaan kota di Stockholm. Nah, ini banyak. Nah, biasanya ada tempat-tempat seperti ini nih kalau di perpustakaan. Jadi mungkin kalau ada yang presentasi atau mungkin ada acara event tertentu, jadi bisa di sini dan ada banyak tempat duduk buat audiensnya. Nah, di sini. Dan kalau misalkan ke area-area pinggirannya itu biasanya ada lagi banyak kursi-kursi dan meja buat teman-teman yang mau baca buku dan sebagainya. Ini bibliotek. Bibliotek itu artinya perpustakaan ya. Oke. Ini mungkin beberapa foto lainnya, di ruangan lainnya. Juga. Nah, ini kalau dilihat dari luar, nih tadi gedungnya ini kan melingkar, dan ini suasana ketika musim salju atau musim dingin. Dan di depannya ini ada beberapa semacam convenience store dan juga ada McDonald. Jadi cukup, karena ini lokasinya cukup di pusat kota juga, jadi masih banyak fasilitas-fasilitas kota yang bisa teman-teman temuin di dekat sini. Nah, jadi habis dari perpustakaan bisa mungkin mampir makan di mana gitu. Nah, ini salah satunya lagi. Nah, ini kalau dari depan, ini ada nama arsiteknya, Gunnar Asplund, dan dia dibangun di tahun 1928. Begitu ya. Nah, ini cuma salah satu ruangan lainnya. Oke. Nah, kita akan ke tempat berikutnya, yaitu Central Station. Nah, ini Central Station. Nah, ini dalamnya Central Station ini. Central Station. Jadi ini kalau misalkan dari depan entrance-nya, dan ini kayaknya suasana Natal. Tapi di Central Station ini yang paling besar di Stockholm dan paling sentral. Jadi kalau misalkan ada dari kota-kota lain, misalnya Gothenburg dan sebagainya, akan nanti naik kereta nyampe ke sini. Termasuk bisa juga ada bis, bisa kereta, semuanya akan ke sini. Nah, di sini juga Central Station ada berbagai macam pusat perbelanjaan juga di sini. Jadi mereka sangat terhubung kayak ke metro station-nya juga. Jadi biasanya kalau kita ke area bawah tanahnya juga. Nah, ini beberapa bagian. Jadi dan dekat sini juga banyak perkantoran juga ya. Udah. Nah, ini di bawah area basement gitu kalau nggak salah. Jadi kalau udah ke bawah
biasanya ada banyak toko-toko dan kalau akan langsung nyambung ke metro station yang tadi yang galeri yang ada gambar-gambar mural yang tadi awal-awal saya tunjukin. Nah ini kalau rame gini biasanya tuh udah jam-jam rush hour ya. Berarti mungkin kalau misalnya antara jam mulai kerja atau mungkin jam 4-5 sore biasanya orang-orang pulang kerja. Ya, ini tadi kalau misalkan tembus ke metro station-nya. Oke. Nah, berikutnya aku bakal ngajak ke tempat berikutnya adalah Kungsträd Garden. Nggak jauh dari Central Station. Ini cuma satu stop atau bisa juga jalan sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini warnanya pink, berarti ini diambil ketika musim semi. Jadi ini tuh kira-kira bulan Maret, April gitu. Nah, biasanya di bulan Maret, April ketika orang-orang bakal rame keluar buat kalau di Jepang biasanya ada hanami, ya, jadi di sini hanaminya versi Swedia. Di Gothenburg juga sebenarnya ada kayak gitu, cuma di Stockholm ini daerah Kungsträd Garden ini cukup terkenal. Nah, ada banyak tanaman pohonnya jadi pink, bunga sakura gitu ya. Terus ini dilihat dari luar agak jauh, jadi tadi pohon-pohon ini dan kelihatan orang-orang banyak yang jalan keluar. Jadi karena sebelumnya itu tuh musim dingin dan orang-orang banyak udah ngendon aja di rumah karena udah gelap dan dingin. Nah, mereka tuh antusias banget ketika udah mulai musim semi. Tapi makanya ketika corona ini orang-orang jadi nggak bisa keluar juga atau lebih terbatas. Nah, di sini ada semacam air mancur. Jadi biasanya kalau musim semi, musim panas, di sini kolamnya keisi air. Dan kalau musim panas, kalau nggak salah ini juga ada air mancurnya. Tapi kalau misalkan udah musim gugur, musim dingin, biasanya mereka udah nggak ada airnya. Dan orang-orang suka banget nih duduk-duduk di sini sambil berjemur kena matahari. Nah, ini tadi contohnya orang-orang keluar foto-foto di sini. Jadi itu memang udah ritual tiap musim semi. Ini salah satu taman dekat situ juga. Ini suasana ketika biasanya udah mau Natal, berarti bulan-bulan sekarang ini. Nah, ini yang tadi tempat yang sama, tapi ini sekarang udah masuk summer, udah masuk bulan Juni, Juli gitu ya. Jadi udah mulai pohonnya juga udah berubah warnanya, udah nggak pink lagi, tapi udah hijau, terus juga udah air mancurnya udah nyala, dan orang-orang tetap nih duduk-duduk di sini. Dan kalau teman-teman lihat, karena sebelumnya kayak udah mulai sekarang bulan apa ya, Oktober, November itu udah mulai gelap, dan sekarang dan ketika mereka udah mulai musim semi, banyak cahaya matahari, mereka tuh puas-puasin, jadi duduk di area yang kena matahari. Dan bisa teman-teman lihat daerah sebelah kanan ini yang kena bayangan udah gelap dan nggak ada orang yang mau duduk di situ. Kayak beda ya sama kalau di Indonesia kita biasanya duduk di bawah bayangan biar nggak kena matahari justru. Oke, nah terus mungkin stop berikutnya aku bakal. Nah, kita akan ke pemberhentian berikutnya yaitu Gamlastan. Nah, Gamlastan itu artinya adalah Gamla itu artinya tua, stan itu artinya kota, jadi Gamlastan kota tua. Nah, biasanya di tiap kota tuh pasti suka ada kan versi kota tuanya. Nah, disinilah Gamlastan. Nah, oke, kita lihat. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu ada Store Shirkan.
Ini adalah sebelumnya di IG ada tuh yang sempat nanya gereja katedral di pusat kota. Nah ini nih katedral salah satu yang terbesar dan tertua di at least di Stockholm. Stor itu artinya besar, kyrkan itu artinya gereja. Jadi gereja besar. Tapi ini salah satu katedral juga. Dan di dekat sini ada Nobel Prize Museum. Jadi museum-museum untuk Nobel Prize, tapi bedanya kalau di sini mesti bayar. Saya lupa harganya berapa, tapi kira-kira ada ya pokoknya harus dibayar. Ada biayanya yang cukup kurang lebih dari 100 Swedish crown gitu. Jadi lebih dari 160.000 rupiah kurang lebih. Nah di sini ada Gamastan. Biasanya yang cukup ikonik tuh di sini 3 gedung ini dan apa namanya di sini ada kafe kalau nggak salah. Nah, saya pernah di sini nih kalau nggak salah yang warna merah ini nggak apa saya lupa antara salah satu ini ada kafe juga kalau nggak salah namanya Coklat Kopen jadi coklat coklat cup gitu kalau nggak salah ya. Jadi dan di sini bisa teman-teman lihat ada kursi-kursinya tuh madep ke luar gitu. Jadi kalau kalian mau sambil menikmati matahari dan juga sambil ngelihat alun-alun kota ini bisa duduk di situ. Kita lihat ada apa lagi ada di sini. Ya ini masih sekitar Gamlestan juga. Ya. Ini mungkin udah lebih ke dalam ini dalam gerejanya yang tadi Stor Kyrkan. Ini juga. Jadi memang ada beberapa gereja-gereja di sekitar situ. Nah ini juga masuk tempat yang sama kayak tadi. Ini pokoknya ini tuh memang ikonnya Stockholm juga, Gamlestan juga yang 3 bangunan ini. Dan di sekitar sini banyak banget kafe, jadi kalau misalkan emang teman-teman suka nongkrong-nongkrong di kafe dan ke kota tua ini lumayan tempat yang oke lah gitu. Dan sebagaimana biasanya kota-kota tua tuh emang banyak masih paving seperti ini ya jalannya. Tuh. Oke. Nah, ini paling cuma di sekitarnya kalau teman-teman jalan keluar dari Gamestannya. Oke, aku bakal stop sharing dan sekaligus menutup acara ini. Ada satu lagi mungkin yang final. Nah, ini yang tadi kan setelah jalan-jalan, selama aku tinggal di Stockholm, apa sih yang paling aku suka? Yang paling aku suka adalah nature escape-nya. Jadi mau tinggal, meskipun ini tinggal di daerah perkotaan, tapi sangat mudah cari tempat-tempat yang untuk refreshing ke alam. Jadi misalnya ini foto kanan atas ini ada di salah satu pantai, tapi juga dekat Botanical Garden. Dan ini aku kesini kayaknya bulan Juni deh, Juni tahun ini. Jadi summer, orang-orang juga lagi banyak keluar dan sebagainya. Terus sebelah kiri ini foto-foto di dekat rumahku yang lama. Jadi ada taman-taman dan ini bunga-bunganya udah bisa dilihat udah mulai jadi kuning karena itu juga udah mulai summer. Dan ini cuma benar-benar kayak 5 menit dari rumah, ada bukit, danau, dan pekarangan. Dan juga yang kanan bawah ini masih di taman yang sama atau hutan yang sama gitu juga. Ada peternakan, mungkin peternakan ya atau apa, tapi pokoknya ada kuda, ada beberapa hewan-hewan lucu lainnya juga sih. Jadi itu yang paling favorit menurut saya selama tinggal di Stockholm ataupun Swedia. Nah, oke. Jadi sekian presentasi atau virtual tour hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, boleh banget kita masih standby di sini. Tapi kita mohon juga kalau ada feedback bisa langsung ke link di sini, scan QR code-nya dan juga atau mungkin copy dari sini.
Dan kita ada hadiah menarik juga, kita akan undi secara acak. Kalau ada teman-teman yang bisa dapat hadiah menarik dari Stockholm. Oke, terima kasih. Tapi mungkin satu tambahan lagi info, kalau ada teman-teman yang tertarik kuliah ke Swedia juga dari Study in Sweden, ada info juga, bisa cek di website ini. Ada beberapa webinar, tapi mungkin beberapa udah lewat ya, yang dari 13 sampai 18, tapi masih ada lagi tanggal 20, 23, dan 1 Desember. Nanti kalau misalkan teman-teman mau, linknya bisa kita sharing. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada di chat box, Kak Norina. Oke, aku coba cek ya. Wah, banyak. Mau bantu dibacain? Ya, boleh. Oke. Lagi masih men-scroll. Boleh. Ada beberapa komen juga tadi dari Sheila Nur. Cantik banget lokasinya. Dari Ayu Vita juga minta didatengin banget katanya. Iya. Pertanyaan dari Sita, crime rate di Stockholm bagaimana, Kak? Apakah cukup aman? Kan kalau di Paris banyak tukang copet kayak di Jakarta. Ini aku berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Sebenarnya kalau so far di sini aman, maksudnya kayak aman tuh dalam arti kita pulang malam atau misalnya kita ada di tempat umum. Tapi kalau copet gitu, aku belum pernah lihat secara langsung kayak orang benar-benar dijamret gitu ya. Cuma memang nggak terlepas, aku pernah ada beberapa cerita teman gitu, misalnya naruh tas, misalnya sembarangan gitu, misalnya, nah itu bisa tiba-tiba hilang. Atau biasanya hal-hal yang paling umum itu sepeda, misalnya kalau sepeda tuh hal yang paling umum hilang. Tapi ini nggak terbatas di Stockholm, tapi juga di Eropa sebenarnya. Karena sepeda tuh cukup sering digunakan di Stockholm ataupun di Swedia atau negara-negara Eropa kebanyakan. Nah, mungkin ada pengalaman pribadi aku sendiri, kayak misalnya aku dulu juga pernah tinggal di Milan. Mungkin nggak terlalu mirip sama Paris gitu ya, cuma kalau secara crime rate itu mungkin kota-kota seperti Paris atau Milan itu lebih tinggi dibanding Stockholm. Cuma kadang-kadang kalau kota seperti Stockholm itu kalau malam biasanya udah, karena kan tadi kota besar tapi penduduknya cuma 1 jutaan. Nah itu jadi kayak cepet sepinya kalau malam gitu. Misalnya orangnya juga sedikit soalnya. Nah itu jadi meskipun tetap aman, tapi kayak rasanya tuh udah sepi, jadi lebih khawatir gitu kalau misalkan sendirian. Sedangkan kalau misalkan di kota-kota seperti mungkin Paris atau Milan yang padat sampai malam, meskipun crime rate-nya secara statistik lebih tinggi, tapi kayak entah kenapa karena orang-orang masih banyak di luar juga sampai malam, jadi kayak agak lebih tenang sedikit. Tapi ya itu sih, tapi kalau misalkan secara statistik doang, Stockholm itu lebih rendah. Oke, Gitu. semoga menjawab, Sita. Ke pertanyaan kedua dari Sheila Nur, di Stockholm susah nggak Kak nemuin makanan halal dan masjid? Oke. Kalau makanan halal nggak susah, karena di sini ada banyak, bahkan ada banyak supermarket, dan supermarketnya ini ada supermarket yang besar, salah satunya ada namanya Matverden gitu. Dia ngejual produk-produk halal, daging halal gitu misalnya, dan lain-lain. Dan juga restoran ada beberapa yang halal, karena di sini mungkin karena banyak juga ya pendatang juga, terus terutama dari Timur Tengah dan sebagainya, dan yang Muslim juga, jadi memang ada. Tapi kalau misalkan terus kalau masjid juga ada banyak beberapa, cuma semenjak di sini aku nggak ke masjidnya karena juga memang udah corona kan ya, jadinya emang banyak yang lagi ditutup. Tapi biasanya di kampus
ataupun di tempat umum itu memang ada tempat-tempat beribadah yang benar-benar masjid gitu ya. Oke. Gitu kurang lebih. Kemudian dari marketing team itu, jadi inget Stockholm Syndrome di Money Heist. Kak Nurina udah nonton Money Heist? Money Heist belum, tapi aku pernah baca doang tentang apa Stockholm Syndrome kayak gitu-gitu sih. Mungkin sambil sharing screen juga boleh, Kak, untuk sambil lihat foto-foto Stockholm yang bagus. Pertanyaannya masih sip. Siap. Kemudian Sita komen juga. So majestic. Terus dari Nadia, di Stockholm biaya hidupnya termasuk tinggi kah dibanding kota Swedia lainnya? Jadi kalau aku sambil coba cari ini ya, screen sharing. Tapi kalau Stockholm betul banget, dia karena kota Stockholm mungkin ibaratnya kalau di Indonesia semacam Jakartanya kali ya. Jadi otomatis paling mahal, tapi bisa kalau misalkan katakanlah sebagai student sebenarnya kayak kalau hidup hemat masih bisa 7.000 sampai 8.000 Swedish crown per bulan gitu. Tapi atau mungkin aku sharing yang ini deh, yang tadi biaya hidup ya. Nah ini Nah ini, jadi kalau misalkan tadi aku nggak bahas detail sih, tapi kalau misalkan mau dilihat, jadi kalau misalkan sebagai student, biasanya biaya per bulannya itu sekitar 4.000 sampai 6.000 Swedish crown per bulan. Jadi ini kira-kira berapa ya? 6 sampai 9 atau 10 juta rupiah per bulan hanya untuk student housing. Nah ini biasanya pengeluaran terbesar itu tempat tinggal, makan, dan transportasi. Nah, kalau makan itu bisa kira-kira habis sekitar 2.000 Swedish crown. Nah, itu apa aja sih segitu? Nah, misalnya kalau kita katakanlah seminggu sekali mau nongkrong-nongkrong di kafe, kita sebutnya fika. Nah, itu misalnya beli kopi dan makan kue gitu ya. Misalnya kopi itu kira-kira 50 sampai 60 kron, cake itu mungkin juga kurang lebih sama, jadi sekitar 100 sampai 150 itu sekali makan. Nah, terus kalau makan di medium restoran tuh maksudnya not so yang nggak terlalu fancy lah. Itu kira-kira 120 paling murah atau sampai 200 Swedish crown. Tapi biasanya di sini kalau misalkan lunch, restoran-restoran tuh banyak yang buka harga special lunch. Jadi mungkin bisa lebih murah sekitar 10 Swedish crown atau kurang lebih murah 15-16 ribuan rupiah gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau nggak mau sih biasanya kalau tinggal gini pasti masak sendiri ya. Jadi kalau masak itu kita bisa hemat 3 kali lipat dibanding sekali makan di luar. Nah, kalau groceries itu aku biasanya habis seminggu tuh antara 250 sampai 400 Swedish crown per minggu. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nah, kalau transportasi ini ada harga 620 Swedish crown atau mungkin kurang lebih sejutaan rupiah per bulan. Ini ada platformnya namanya SL. Ini perusahaan yang mengelola untuk Stockholm. Dan kalau misal ini harga untuk student atau anak di bawah 20 orang di bawah 20 tahun atau pensiunan. Jadi itu mereka berhak dapat diskon. Tapi kalau misalkan adult gitu ya, misalnya udah 20 tahunan ke atas, tapi nggak student, itu mereka harganya agak lebih mahal, kayak 100 sampai 200 SEK lebih mahal dari harga ini. Jadi kita bisa belinya sekali tiket, atau misalnya beli
2 hari, 3 hari, seminggu, 3 bulan, setahun gitu. Dan lain-lain other itu mungkin kayak beli paket data, entertainment, belanja, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Semoga menjawab tadi yang nanya Nadia Susanti. Next, dari Anastasia, nightlife-nya Stockholm berarti kurang ya, Kak? Atau ada spot-spot tertentu aja yang selalu ramai di malam hari? Biasanya kafe atau bar gitu lumayan rame sih kalau di malam hari. Jadi kalau outdoor kayak misalnya Kungsträd Garden atau apa gitu-gitu mungkin ramenya nggak bukan pas mungkin lebih kayak siang gitu ya. Tapi kalau kecuali ada event atau apa. Tapi kalau malam tuh biasanya orang-orang antara ke bar atau kafe atau sebagainya. Mungkin karena udah dingin juga dan orang ngapain juga di luar. Kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin kalau Suci mungkin ada yang mau ditambahin? Kurang lebih gitu ya, sama. Kurang lebih sama. Tapi memang kalau ada event-event tertentu, dia buka sampai tengah malam sih. Banyak tempat-tempat kayak mungkin Christmas atau Tahun Baru. Banyak tempat yang buka bisa sampai malam banget untuk publik selain dari bar. Next, dari Ayu Vita. Tadi itu kan lumayan ya Kak, ada perkantoran. Kalau untuk hotel-hotel gitu, apa cukup banyak di Stockholm? Iya sih, cukup banyak. Cuma aku juga nggak terlalu memperhatikan banget, tapi aku lebih aware kalau soalnya aku biasanya kalau ada kenalan atau apa mungkin karena keperluan kerja atau apa gitu ya. Tapi cukup banyak sih kalau hotel dan Airbnb juga banyak. Dan terutama tadi yang di daerah Central Station ya. Di daerah Central Station juga banyak, daerah-daerah sini. Ini Kungsträd Garden juga masih dekat Central Station. Itu juga masih banyak sih hotel-hotel. Tapi memang pasti harganya cukup tinggi ya, mahal banget. Yes. Gitu. Kemudian dari Susilo Raharjo, Mas Ilo, menti kita nih. Halo Mbak Nurina, nanya dong, apakah warga Swedia cukup ramah dengan orang asing? Sebenarnya kalau ramah, karena mereka cukup ibaratnya mereka nggak ngurus orang lain gitu. Maksudnya kayak misalnya di beberapa negara lainnya biasanya teman-teman kadang ada yang ngerasa diliatin gitu, misalnya oh beda sendiri terus ngerasa diliatin. Tapi kalau misalkan di Stockholm atau kota-kota di Swedia lainnya biasanya mereka orangnya cukup santai gitu, misalnya kayak nggak terlalu oh ya udah. Tapi kalau misalkan kita butuh apa, mereka welcome aja. Dan kebetulan kan mereka juga fasih ya bahasa Inggrisnya kebanyakan, jadi memang dari mulai anak-anak sampai orang tua itu cukup lancar bahasa Inggrisnya. Jadi mereka nyaman gitu dengan orang asing, kurang lebih seperti itu. Mantap. Terus dari sebentar. Oke. Tamjo Silaen, Kak, di KTH udah ada belum pelajar Indonesia yang mengambil Master of Sustainable Energy Engineering? Nah, aku kebetulan udah balas sih barusan sama dengan link KTH-nya. Tapi boleh Kak Nurina kalau ada yang kenal dengan anak KTH yang alumni itu. Saat ini belum ada yang kepikiran sih. Maksudnya aku kenal ada beberapa anak-anak yang sedang studi atau sudah studi di KTH, tapi nggak hafal banget per jurusannya. Mungkin nanti bisa dicek lagi kali ya, melengkapi jawaban tadi Suci udah jawab apa, ntar mungkin kalau yang belum aku coba lengkapi. Gitu. Mantap. Pertanyaan lagi dari Anastania Melinda. Sepengalaman Kak Nurina yang pernah tinggal di dua kota ini, Stockholm versus Gothenburg, beda jauh atau mirip-mirip biaya hidupnya?
Yang lumayan beda jauh tuh biasanya di akomodasi, tapi selebihnya sama mungkin sekali makan di luar gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau makan di luar nggak terlalu seberapa kalau misalkan kita nggak terlalu sering makan di luar gitu. Jadi karena kan mungkin makan di luar di restoran yang nggak terlalu fancy gitu ya. Misalnya kalau di Gothenburg mungkin masih ada gitu yang harganya 90 crown. Tapi kalau misalkan di Stockholm tuh rata-rata 100 sampai 120 itu batas paling rendahnya. Jadi kayak bisa beda 10 sampai 30 crown. Nah, tapi yang paling signifikan itu biasanya tempat tinggal, baik student housing atau apartemen secara keseluruhan gitu. Nah, jadi karena misalnya kalau student aja, kalau di Gothenburg tuh bisa dapat paling murah at least kayak 3.500 atau 4.000 crown, itu batas paling murahnya. Tapi kalau di Stockholm mungkin paling murah tuh kayak sekitar 4.500 dan itu pun juga terbatas. Dan di Stockholm tuh kayak bisa sampai 6.000 gitu range-nya paling mahal. Tapi kalau misalnya di Gothenburg mungkin rata-rata yang paling mahal 5.000-an. Sebenarnya tetap ada lagi sih yang lebih mahal, cuma kayak paling banyak segitu. Itu sih yang paling signifikan kalau secara biaya. Tapi bukan berarti nggak bisa hidup hemat sih di Stockholm. Jadi rata-rata ya 7.000 8.000 mungkin per bulan mungkin masih bisa sih untuk hemat di hidup hemat di Stockholm. Tapi kalau tadi kalau terlepas dari itu, kalau misalkan belanja-belanja kayak groceries itu biasanya nggak ada masalah sih. Nggak beda karena tokonya tuh sama, supermarketnya kayak misalnya ada hypermart di Tangerang sama hypermart di Bandung, mungkin harganya kurang lebih sama. Ya kayak gitu. Ya, dari Ayu Vita. Thank you Kak Nurina. Mungkin kalau boleh ditayangin kode QR feedback yang tadi Kak, karena ketinggalan scan. Yep. Yeah. Ini ada lagi? Belum ada pertanyaan lagi ya. Tapi kalau masih ada yang mau nanya, teman-teman boleh di teks atau juga mungkin aktifkan video atau mikrofonnya kalau mau ngobrol langsung sama Nurina. Boleh. Ya. Boleh. Silahkan. Ya mungkin sambil nunggu teman-teman yang kalau mau ada nanya-nanya lagi. Jadi kan sekarang aku juga masih di Stockholm dan sekarang udah pertengahan November ya. Sebentar lagi Desember berarti udah mau musim dingin. Nah biasanya nih di Stockholm atau di Swedia kalau udah mulai akhir Oktober, November tuh biasanya suasananya udah mulai agak sering-sering gerimis gitu ya dan makin cepat juga gelapnya. Jadi kayaknya mulai pertengahan Oktober kemarin kita udah beda Swedia dengan Indonesia udah beda 6 jam. Tapi sebelumnya kira-kira bulan Maret sampai Oktober tuh biasanya summer time itu beda cuma 5 jam dengan Indonesia. Nah, di sini juga sekarang kayaknya udah mulai biasanya di sini jam berapa ya? Udah jam 3-an gitu. Itu udah mulai menggelap lah langitnya kayak gitu. Nah, ada pertanyaan lagi dari Arbi Pamungkas. Mau tanya pengalaman kakak soal etika di sana gimana kak dalam dunia kuliah sama sehari-harinya? Etika ya. Gimana ya? Maksudnya mungkin apakah lebih budayanya atau
Tunggu, aku masih bingung etika. Kalau sebenarnya sih, gimana sih? Mungkin etika lebih kayak bedanya kalau di perkuliahan sama kehidupan sehari-hari gitu, budaya. Tapi boleh Arbi kalau mau menjelaskan pertanyaannya lebih lanjut. Boleh, kalau misalnya mau diaktifin mikrofonnya juga. Lu nggak? Iya, halo. Mau tanya, misal kan kayak saya punya pengalaman punya guru dari Jerman gitu. Mereka itu kan kadang ada yang kayak bercanda yang menurut kita itu nggak lucu, tapi bagi mereka itu lucu gitu. Yang apa sih sikap-sikap yang kayak gitu. Tapi nggak lucunya cuma maksudnya kayak selera atau cuma apa kayak agak menyinggung atau gimana? Ya, hal-hal seperti itu gitu kan. Gimana? Oh iya. Sebenarnya sih Kadang kan kalau gimana? kadang kan bagi kita itu sopan, tapi bagi mereka ternyata itu gak sopan. Hal-hal yang kayak gitu. Ketawanya atau Oke. Coba ya. Mungkin ya mungkin kayak beda budaya aja kali ya misalnya. Tapi kalau misalkan di Swedia biasanya apa ya? Mungkin secara umum kalau etika mungkin aku kasih gambaran dari umum aja dulu gitu kali ya. Misalnya ya pasti di sini lebih mengutamakan lebih mengutamakan pasti tepat waktu dan sebagainya juga. Dan biasanya kalau komunikasi di Swedia juga orangnya mereka cukup straightforward. Tapi kalau misalkan orang-orang Swedia, misalnya tadi kayak Jerman gitu ya, itu agak sedikit berbeda meskipun mereka sama-sama orang Eropa. Suatu say kalau misalkan orang Swedia itu straightforward, tapi mereka masih kayak agak ada rasa-rasa nggak enakannya gitu seperti di Indonesia. Jadi mereka juga biasanya nggak selalu bilang kayak nggak se-straightforward orang Jerman lah kalau misalkan bilang enggak atau mengomentari sesuatu. Mereka tuh kayak masih lebih halus gitu kalau mengomentari. Nah, terus juga mereka kalau misalkan ngobrol gitu, misalnya mereka suaranya nggak, pokoknya volumenya sedang-sedang saja gitu, dan juga kayak kalau yang lain udah selesai ngomong baru lanjut lagi atau apa. Nah mungkin di beberapa negara lainnya, mungkin dulu saya pernah di Italia gitu misalnya, dia budayanya lebih kayak orang biasanya kalau ngomong suaranya cukup mereka bilangnya ekspresif, jadi agak lebih tinggi tone-nya, dan juga kadang-kadang belum selesai ngomong tapi akan langsung teman yang lain nimpalin, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan budaya secara keseluruhan ya, mungkin ini kali yang menarik ya, di Swedia tuh informalnya, jadi dan ini tuh spesifik di Swedia sih, maksudnya atau negara-negara Skandinavia. Jadi kayak mungkin teman-teman udah pernah ada yang baca atau dengar tentang ini, bahwa kalau di Swedia tuh kan sangat informal dan kita cukup address siapapun dengan nama depan aja. Jadi nggak perlu pakai profesor, mister, miss, dan sebagainya. Jadi benar-benar cukup nama depan. Bahkan saya juga dulu kayak manggil guru saya, teacher saya itu nama depan, padahal dia udah kayak 60 atau 70 tahun, dan dia sebenarnya dari UK, dan dia aware gitu kayak di UK itu nggak kayak gitu, tapi begitu udah masuk Swedia ya begitu budayanya gitu. Jadi kayak mau anak umur 5 tahun manggil bapak-bapak umur 70 tahun ya nama depan, kayak gitu kurang lebih. Itu sih mungkin yang bisa saya sharing. Nah, kita kebetulan udah tersisa 10 menit terakhir, Rina. Kita masih ada 4 pertanyaan. Kita mungkin akan menjawab 4 pertanyaan ini, terus kita tutup ya. Coba. Bisa. Dari Shita, kalau uni di Stockholm, apakah lebih sulit untuk chance admission-nya? Terima kasih.
nggak bisa diketahui sih kalau yang itu, karena ada banyak faktor. Jadi misalnya termasuk apakah univnya mungkin rankingnya gitu ya. Terus juga setelah uninya mungkin jurusannya sendiri di univ favorit pun kayak ranking tiap jurusan bisa beda kan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, dan juga tergantung seberapa banyak pendaftar dan sebagainya. Agak sulit diketahui sih yang itu kalau misalkan. Tapi nggak membatasi sih, karena misalnya kalau misalkan kita lihat di orang-orang Indonesia yang ke Swedia paling banyak biasanya di Stockholm dan Lund kalau nggak salah. Jadi Stockholm, Uppsala, Lund, dan itu termasuk univ-univ yang favorit juga. Jadi dan juga termasuk Gothenburg tadi, dan itu univ-univ yang favorit. Jadi kayak sebenarnya ada chance-nya juga gitu. Ya, semoga menjawab, Shita. Terus dari Tamjos, silain, Kak, mau tanya dong bagaimana cara mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk program dan kampusnya supaya sesuai dengan kita? Program dan kampusnya ya. Jadi kalau pertama-tama pasti dari program kita bisa cek dulu misalnya kita apakah mau kadang-kadang kan program ada yang setahun 2 tahun, dan apakah kita silabusnya gimana, dan apakah kita memenuhi kriterianya, misalnya dari background-nya, misalnya apakah jurusan yang kita mau tuju kita memenuhi nggak, misalnya baik misalnya mereka ada require course sesuatu misalnya entah matematika atau yang lainnya. Nah itu pertama. Tapi yang kedua juga dari kampus. Nah tadi kan kayak misalnya aku nunjukin KTH salah satu contohnya, tapi di situ kelihatan gambarannya, oh student life-nya gimana, terus housing-nya kayak gimana. Nah itu housing juga cukup perlu teman-teman perhatiin nih, karena kalau misalkan ke Swedia, apakah kampus bakal ngebantu nih biasanya dengan housing gitu, terus kayak kampus lokasinya di mana, kota seperti apa, apakah kota yang besar, kota yang kecil, kalian sukanya hidup di kota atau tempat-tempat yang ramai penduduknya atau justru yang agak sepi. Nah itu kan balik lagi ke diri masing-masing. Terus kayak apakah kalian suka yang suasana alam atau suasana perkotaan dan sebagainya. Itu sih paling kalau dari aku. Sama juga mungkin ya tadi kalau yang paling pertama kan mungkin ranking-ranking dan sebagainya. Itu mungkin dari aku. Selanjutnya dari Sheila, kalau disuruh pilih, Kakak ingin menetap seperti kerja dan kuliah di sana atau kembali ke Indonesia? So far kalau di sini aku suka secara alamnya sih. Secara alamnya, kalau misalkan memang bisa di sini, memang rencananya mungkin di sini aja karena secara alamnya. Tapi kalau secara makanan, sukanya di Indonesia karena mungkin udah lebih cocoknya di lidah orang Indo ya mungkin. Jadi tapi di sini juga memang banyak sih restoran-restoran Asia. Jadi kayak aku biasanya kadang-kadang kalau kangen masakan Indonesia beli ke restoran Asia. Terus masak sendiri. Jadi biasanya orang-orang Indonesia yang ke sini juga skill masaknya jadi meningkat, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya itu sih, kalau alam mungkin di Swedia, tapi kalau misalkan makanan mungkin di Indonesia. Gitu. Terus dari Ayu Vita, Kak Nurina mau tanya, bagaimana caranya Kak Nurina untuk beradaptasi dengan culture atau kebiasaan orang Swedia yang berbeda dengan orang Indonesia? Oke. Kalau culture-nya mungkin gimana ya adaptasinya? Mungkin pas awal-awal aku kuliah juga memang banyak mencoba berinteraksi sama orang-orang lokal sih. Jadi kadang-kadang kan aku tetap misalnya berinteraksi dengan teman-teman yang dari Indonesia, tapi juga sebisa mungkin tetap menggunakan waktu aku misalnya kuliah atau apa untuk berinteraksi sama teman-teman orang lokal di sini juga. Jadi kayak aku belajar, oh ini loh biasanya budayanya, dan mereka akan ngejelasin ke kita juga gitu, saya oh ini loh dan sebagainya. Itu menurutku lebih mudah untuk lebih cepat bagi kita untuk kayak asimilasi gitu sih, misalnya kayak
menyesuaikan dengan budaya di sini. Tapi mungkin kalau misalkan secara pendidikan dulu kayak mungkin yang paling agak susah pas kuliah, mungkin kan karena baru akhirnya pindah ke negara dengan misalnya aku menggunakan bahasa Inggris secara sehari-hari di sini, terus kayak untuk kuliah. Nah, itu yang perlu diasah tuh biasanya critical thinking-nya, terus keberanian untuk mengutarakan pendapat dan sebagainya, yang mana kalau di Indonesia mungkin masih kurang ter-encourage gitu hal-hal seperti itu. Jadi yang di situ sih hal-hal yang biasanya aku improve banget di sini. Oke, 2 pertanyaan terakhir dari Tamjos dan Anastania untuk terkait universitas nih. Tamjos, satu pertanyaan lagi ya Kak, benarkah pada saat kita apply pendaftaran itu sekalian untuk daftar housing juga? Dan yang kedua dari Anastania, Kak, kalau Södertörn University di Stockholm kurang terkenal ya. Tadi di PPTLIS Kampus Stockholm aku lihat nggak ada. Oke. Kalau apa namanya tadi yang pertama, kalau pendaftaran ya. Kalau pendaftaran biasanya kita housing tuh nanti kalau udah keterima. Jadi misalnya pertama kita daftar kuliahnya dulu di Univ Admission. Itu kan biasanya nanti ada 4 pilihan, terus ditutup nanti 15 Januari ya kalau nggak salah. Nah itu nanti sekitar bulan April itu akan ada pengumumannya. Jadi kalau misalkan kalian diterima, terus apa namanya, biasanya Univ akan menghubungi kalian. Nah, nanti kalau misalkan Univnya udah menghubungi kalian, biasanya mereka akan kasih guideline gitu. Kalian harus melakukan apa? Daftar housing. Nah, baru di situ. Jadi biasanya nanti akan dipandu dari Univ yang kalian tuju, yang kalau kalian diterima, kalau kayak gitu. Terus kalau Södertörn ya, itu mungkin aku nggak tahu apakah ada orang Indonesia yang pernah ke situ, tapi mungkin bagi orang Indonesia nggak sebanyak itu ya. Tapi aku coba cek juga. Tapi sebenarnya banyak juga, cuma mungkin kalau orang Indonesia yang masih agak jarang kelihatannya ke sana deh kalau Södertörn tuh. Nah, ada. Iya, tadi. Ya, mungkin masih agak jarang orang Indonesianya aja, tapi kalau mungkin nanti kita mesti cek lebih lanjut sih di ininya. Atau mungkin Suci ada yang mau ditambahin? Sama kayak Nurina, orang Indonesia belum pernah dengar ada di Södertörn, tapi dulu kolega di kantor tempatku magang itu ada yang dari Södertörn. Gitu. Mungkin kalau orang Indonesia kan di awalnya lebih ke apa sih namanya, list down universitas yang masuk di ranking ya, atau yang kalau di Google muncul informasi cepat. Nah, Södertörn bukan dari salah satu yang banyak infonya sebenarnya. Gitu sih. Oke, sepertinya itu pertanyaan terakhir. Pas kita juga jam 9.30 di Indonesia ya, di Jakarta, di WIB. Mungkin nambahin yang universitas yang tadi, jangan khawatir juga Anastania kalau universitasnya nggak terkenal. Karena di Sweden itu standar universitas itu dikontrol langsung sama negara gitu. Jadi mungkin kalaupun kita jarang dengar gitu, tapi secara keseluruhan standarnya sama dan kualitasnya juga sama gitu. Gitu. Terima kasih Nurina, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang masih stay juga. Ya, aku akan tulis di chat untuk link-link sosial media itu, mungkin ada yang bisa di klik. Ada juga nih dari Mas Ilo, reminder untuk foto. Boleh foto, mungkin teman-teman diaktifkan bisa. Jika lo memungkinkan, kebetulan aku Oke. Apakah
Mungkin kita foto 1 menit kali ya, kalau teman-teman bisa mengaktifkan. Halo, wah terlihat semua wajahnya. Bentar. Masih ada lagi yang mau mengaktifkan. Oke. Oke, kita foto sekarang aja ya. Aku akan hitung mundur dari 3 sampai 1. Sebentar. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Mantap. Terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan PowerPoint-nya akan di-share atau rekamannya boleh diminta atau enggak? Nanti ini mungkin kita akan diskusikan dulu ya untuk rekamannya. Bisa. Nanti untuk pengumuman pemenang kuis akan ada di Instagram besok. Juga nanti untuk rekaman kita infoin besok di Instagram. Terima kasih teman-teman. Siap. Terima kasih. Have a good night. Udah malam ya?